kenapa Nike akhirnya meng-outsource produksinya? Karena dia pengen fokus ke 3 hal. Pertama teknologinya, yang kedua kita kasih solusi. Coach Yusak. Bang Dery. Waduh. Masya Allah, luar biasa. Ini seluar biasa apa nih? Hadir kembali atau fenomenal TikTok Live? Waduh, ini juga luar biasa soalnya. Iya, ini yang harus kita bahas nih, Bang Dery ini. Jadi gini, Coach, ini lagi rame kan, teman-teman tahu ya, para pengusaha atau UMKM itu beramai-ramai cobain platform TikTok Live. Wah, TikTok Live. Dagang. Nih, buktinya ada berita. Fenomenal. Dari kata data, potensi bisnis belanja live streaming Indonesia 405 triliun. Buset, itu hampir berapa persen tuh dari PDB kita tuh? Oh iya. PDB kita ya ini mungkin sekitar 3-5% kali ya. PDB-nya 6 ya? PDB kita mungkin lebih dari 10.000 triliun. Ya, lebih dari 10.000 triliun. Kalau misalkan 400 triliun, ini kan 4% dari PDB kita gitu potensinya kan. Luar biasa, perputaran uangnya ada di sana. Nah, namun di media yang lainnya menyebutkan, coba kita cek nih. Nah, live streaming TikTok menggiurkan tapi menyimpan kepahitan dan sisi gelap. Apa tuh yang lihat bawahnya tuh. Sistem saweran yang marak di live streaming TikTok ini menarik, tapi tidak sustainable untuk jangka panjang. Iya. Ini gimana ya? Maksudnya mereka ini kan ada yang kemarin tuh perusahaan skincare, betul, ya kan digawangi sama dokter juga, dibilang sehari 5,2 miliar. Wow, gila ya. Ada yang juga jualan keripik basreng sehari 500 juta. Ya gitu-gitu tuh pokoknya. Ya macam-macam, baju, sepatu, apalagi ya. Yang di TikTok tuh yang lagi rame apa sih? Jam tangan. Ya gitu-gitulah. Ya. Itu rata-rata ada yang sehari sampai 1 miliar. Sehari sampai ada yang 200 juta. Nah, ada juga yang mungkin gue gak sebutin namanya nih, nama brand skincare-nya. Dia jual murah 70.000 apa segala macam per piece-nya. Terus tiba-tiba ownernya itu langsung flexing kalau lihat nih, alhamdulillah karena larisnya produk kita, kami akhirnya jadi punya pabrik. Ada tuh. Iya, betul kayak gitu. Ya, itu gimana ya? Maksudnya berarti oke dong. Bisnisnya sampai mereka punya pabrik. Iya. Nah, ini daripada maklun mendingan gue pabrik sendiri aja. Betul. Itu hitung-hitungan di atas kalkulator namanya. Nah, terus gimana? Maksudnya kesalahannya di mana? Orang nyatanya mereka bisa bikin pabrik, nyatanya mereka bisa ekspansi bisnisnya, mereka flexing, ada yang jualan parfum, akhirnya awalnya dia live-nya tuh sendirian tuh, cowok, tak, sekarang live-nya tiap malam itu di pabrik dan lagi di packing. Nah, pertanyaannya gini, emang bisnis punya pabrik masih musim ya? Kan itu yang pertanyaannya. Kayaknya orang-orang kita gitu ya, kalau bisnis nggak punya pabrik nggak keren kali ya. Kan neken biaya produksi. Wah, kata siapa? Tahu nggak? Nike itu ngelepas semua produksinya outsource. Nike loh. Perusahaan apparel besar gitu ya. Yang pabriknya di Tangerang ya? Ya sekarang ada di Indonesia, ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di China. Poinnya adalah Nike ngelepas semua produksinya dan meng-outsource semua produksinya. Artinya apa? Dulu dia produksi sendiri. Dia punya pabrik, tapi dia sadar bahwa ngurusin pabrik ini nggak gampang gitu ya. Dan akhirnya sekarang Nike bisa tumbuh besar. Double digit, bisnisnya udah sangat besar, brandnya dikenal global, tapi pertumbuhannya masih double digit tahun 2022. Gokil banget. Kenapa? Salah satunya adalah fokus dia. Artinya gini, kita nggak bisa ngebahas bahwa punya pabrik itu benar atau enggak gitu ya. Ya ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk masalah keren-kerenan udah pasti punya pabrik saat ini udah nggak keren lagi. Bisnis-bisnis yang besar sekarang ini udah ngelepas tuh produksinya ke outsource semuanya. Dan fokus ngebangun brand dan bisnisnya. Itu satu. Kecuali ada masalah quality. Kecuali ada masalah kelangkaan, kecuali ada masalah kerahasiaan, hal-hal yang fundamental yang akhirnya perusahaan memang harus bikin pabrik. Tapi kalau misalkan pakai supplier, ya kita maklun dari sisi price harganya nggak ada masalah, quality-nya nggak ada masalah, quantity-nya masih terpenuhi, kenapa juga harus bikin pabrik? Kenapa? Ya mereka mungkin berpikirnya gini kali ya. Nggak masalah dari sektor-sektor yang tadi. Nah namun ketika bangun pabrik, ya kita levelnya dari pembahasan yang receh dulu deh. Bisa flexing. Lihat keren nih. Gue punya fulfillment, gue punya pabrik dan seterusnya lah. Yang setipe ya kan. Dapat. Terus yang kedua akhirnya memancing untuk fundraising atau mungkin investor jadi lebih mudah. Mungkin. Belum tentu itu. Belum tentu. Investor malah nggak suka kalau duitnya itu dibuatin pabrik.
Oh iya, investor kayak gimana nih? Sekarang alasannya apa? Contohnya gini ya, Bang Dery diminta invest ke satu perusahaan 1 miliar lah misalkan. Lalu kata si perusahaan ini, oke 1 miliarnya lu, gue mau beliin mesin ya, gue mau beliin pabrik ya. Nah kita sebagai pemilik uang, duitnya dimatiin di aset gitu ya. Ikan ngeri. Kecuali memang ini duit kita mau putarkan untuk modal kerja. Artinya duit ini akan diputarkan dalam waktu yang cukup pendek gitu ya. Uang itu akan bisa menghasilkan return, hasil. Gitu teman. Jadi kalau dibilang punya pabrik itu investor senang, kata siapa? Belum tentu. Kalau saya sih nggak mau. Saya invest ke satu perusahaan, duitnya dibeliin mesin, dibeliin pabrik. Tapi kalau dibuat modal kerja, ini saya mau. Tapi kan dari mesin itu kan akan jadi working capital atau investor akan nanya, bisa nggak mesinnya kita nggak usah beli? Karena misalkan gini ya, kalau misalkan duit 1 miliar kita beliin mesin. Misalkan ya, padahal kita masih bisa outsource itu tanpa harus beli mesin. Kan duit 1 miliarnya bisa tuh buat ningkatin marketing. Tapi biaya produksinya kan beda kalau sama punya pabrik. Belum tentu juga. Saya bahkan pernah ketemu gitu ya. Dan ini banyak, mungkin dari 10 perusahaan yang akhirnya tadinya pakai supplier lalu bikin pabrik, 9 itu gagal mengecilkan cost production-nya. Contohnya gini, ada satu perusahaan nih, produknya sosis lah. Dia beli dari supplier 5.000 misalkan. Lalu dia bikin pabrik dengan harapan cost production-nya atau produk cost-nya itu bisa lebih murah. Faktanya begitu dia bikin sendiri lebih mahal dari 5.000. Kenapa? Karena urusan pabrik ini beda dengan urusan marketing. Pabrik ini harus dihitung berapa sih kapasitinya, berapa sih volume, outputnya yang bisa diproduksi dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan itu berapa. Kalau misalkan kapasitasnya itu belum maksimal, sementara di pabrik itu kan ada biaya fix atau biaya tetap, overhead, depresiasi, ya buruh dan segala macam kan biaya tetap harus dibayar bulanan. Kalau misalkan kapasitasnya masih belum full, volume produksinya masih belum banyak, output yang dihasilkan masih belum maksimal, ini akan menyebabkan cost per unitnya jadi lebih mahal. Jadi nggak ngejar. Itu baru satu resikonya. Yang kedua, yang biasanya business owner jagonya di marketing nih, jago di desain, jago di quality, lalu main ke pabrik, tiba-tiba apa? Banyak masalah, inventory hilang, produk rusak, gitu ya. Ada lagi waste, belum lagi masalah mesin, masalah perizinan, masalah segala macam. Akhirnya apa? 1 tahun tuh yang tadinya bisnisnya bisa maju terus, begitu dia mulai ngurusin pabrik, stuck bisnisnya. Kenapa? Pusing. Kenapa Nike akhirnya meng-outsource produksinya? Karena dia pengen fokus ke 3 hal. Pertama teknologinya, yang kedua desain, yang ketiga marketing. Cuma itu aja yang dia kembangkan. Brandnya bisa lebih dikenal. Orang pakai Nike bisa bangga. Ada emosional benefit kalau kita pakai Nike. Itu kan dibangun. Semua atlet-atlet di semua cabang olahraga nomor 1 dunianya kalau bisa pakai Nike. Itu akan menginfluence orang untuk membeli sepatu Nike dan segala macam. Nah kalau kita lihat dari fenomenal sekarang, UMKM apa segala macam, ya memang mimpinya di atas kertas itu kan, proyeksinya bakal begini apa segala macam ya. Mereka kan juga kan nggak mungkin nggak belajar ya. Betul. Mereka kan juga pasti ngelihat sana sini apa segala macam. Coba mungkin bisa dijelasin. Coba buka. Artinya dari mimpi-mimpinya para UMKM tuh ya, yang kelihatannya mungkin niatnya pengen bangun pabrik. Pengen apa sih biasanya? Untungnya besar karena marginnya juga jadi lebih lebar gitu ya. Biaya produksi kan ditekan. Kalau sama vendor kan harganya sosis tadi misalnya per kilo 5.000. Nah kalau kita bikin pabrik sendiri kan harusnya bisa lebih murah kan? Harusnya lebih murah. Harusnya. Nah coba impian-impian UMKM tuh ketika dia salah jalur tuh biasanya apa aja sih? Misalnya mau scale up misalnya. Gini. Banyak nih sekarang pemain-pemain TikTok gitu ya. Wah bisnisnya gede di TikTok. Pertama harus dilihat juga TikTok tuh biayanya juga lumayan besar. Gitu ya. Kalau dicek tuh ya TikTok ya, teman-teman saya banyak tuh pengusaha, waduh TikTok iya sih oke, tapi cost-nya juga lumayan gede gitu. Cost apa sih? Biayanya. Biaya gitu kan. Buat apa nih? Jadi TikTok itu ada biayanya. Itu kan satu channel distribusi gitu ya. Kan ada yang gratis. Ya coba dilihat bagaimana dampaknya terhadap penjualan yang free, yang berbayar, yang kita segala macam gitu ya. Ada biaya besar. Semakin biaya gede, dia akan bantu kita kan, untuk bakar duitnya banyak sih lo gitu kan. Nah, pokoknya gini, banyak perusahaan ya ini kita ngomongin lokal brand ya. Karena saya sendiri sangat konsen ngebangun bagaimana sih lokal brand Indonesia ini bisa tembus
ke omsetnya 1 triliun, 2 triliun, bisa IPO, bisa sustain, bisa jadi perusahaan besar tuh gimana caranya. Nah, kebanyakan dari mereka bisnisnya baru gede sedikit gitu ya, lalu pengen scale up. Entah kenapa, tahu-tahu malah scale down. Mimpinya sih scale up, tapi begitu dieksekusi scale down. Apa sih masalahnya? Pemilihan strategi yang salah, gitu ya. Scale up ini kan ada strateginya, gitu ya. Kita mau scale up-nya apa? Baru punya bisnis 1, pengen punya 2, pengen punya 3 brand di saat yang bersamaan. Ini juga ngerusak semuanya akhirnya. Nah, artinya apa? Scale up itu ada ilmunya, gitu ya. Ada ilmunya. Jangan sampai nanti kita pengen scale up, pengen bikin pabrik lah segala macam, malah yang ada scale down. Yang kedua nih, coba kita lihat ya. Apa coba niatnya one time? Bangun pabrik, maunya sih untungnya makin gede. Faktanya cost-nya yang gede. Hitung-hitungan aja. Pada saat kita bikin pabrik, ya, yang kita dapat itu untungnya makin gede duluan atau cost-nya yang udah pasti ya. Kita ngomongin udah pasti. Pada saat kita tadinya nggak pakai pabrik nih, kita outsource, lalu kita bikin pabrik. Yang udah pasti untungnya makin gede atau biayanya makin gede? Oh, biayanya dulu. Udah pasti biayanya kan makin untungnya gede. nanti. Nah, untungnya nanti kalau berhasil sesuai dengan proyeksinya. Kalau berhasil, kalau salah ngitung, wah ini bahaya. Ya, ini bahaya. Yang udah pasti cost-nya makin gede. Ini yang bikin perusahaan banyak gagal ketika dia bikin pabrik. Next, coba lihat. Nah, buka cabang, maunya nambah omset, faktanya nambah mumet, gitu ya. Gitu kan. Jadi makin banyak cabang ya, gitu pegawai ya. makin nambah. Pegawainya nambah, biaya sewa nambah, gitu ya. Loh kan hitung-hitungannya gini coach. Ketika dia 1 cabang, ya omsetnya 10 juta. 10 juta. Kalau 2 kan jadi 20 juta. Iya, kalau 3 30 juta. Itu makanya kalau bisnis tuh ngitungnya jangan pakai kalkulator. Kayak saya bilang, boleh sih ngitung pakai kalkulator seperti itu. Tapi dalam planning itu harus kita membuat beberapa skenario. Nggak bisa pakai kalkulator. Banyak asumsi-asumsi bisnis yang harus kita ketahui. Lihat dulu dong situasinya gimana. Contoh gini, ada 1 outlet gitu ya, berhasil, omsetnya 10 juta sehari. Pertanyaannya, apakah dia buka outlet yang kedua omsetnya bisa 10 juta sehari juga? Belum tentu. Oh iya memang belum tentu. Tapi kan di neraca atau mungkin di forecasting kan bisa terlihat lah minimal proyeksinya. Orang ritme yang dipakai sama, strategi yang digunakan juga mirip. Nah, kenapa bisa beda? Bisa beda. Misalkan gini, 1 bukanya di daerah Senayan, 1 lagi bukanya di Tanjung Duren. Kan udah beda lokasi, beda target market, beda segmen. Bisa beda juga. Yang kedua, quality standarnya bisa berubah-ubah. Rasanya beda. Pernah nggak makan ke 1 restoran, makan di sini, sama makan sini beda rasanya. Dengan brand yang sama ya? Dengan brand yang sama. Lah kan tinggal dikasih aja central kitchen. Nah, bikin central kitchen, gitu ya. Yang tadinya pakai supplier, sekarang bikin central kitchen. Yang tadinya fokus buka cabang, sekarang fokus ngurusin central kitchen. Artinya, wah jebakan Batman-nya banyak, gitu ya. Jebakan Batman. Iya juga ya. Saya nggak mengatakan gini, saya nggak mengatakan buka cabang itu boleh buka cabang. Starbucks buka cabang makin gede, McDonald buka cabang makin gede, Indomart buka cabang makin gede. Setelah mereka itu udah punya sistem yang kuat, mereka jadi gini, buka cabang itu menduplikasi bisnis yang udah sukses, bukan bisnis yang masih coba-coba. Jadi bisnisnya masih coba-coba, learningnya juga belum dapat banyak, gitu ya. SOP-nya juga masih belum jelas, penjualannya masih belum stabil, gitu ya. Karyawannya juga masih belum terlatih dengan baik. Buka cabang. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, buka cabang bukan nambah omset, nambah masalah yang pasti. Nambah mumet, makanya banyak yang mumet. Oke, coba next. Apalagi nih kira-kira nih impian-impian para pengusaha? Dia nih pengen scale up pakai pinjam duit ke bank, gitu ya. Pinjam duit, gue mau pinjam duit. Kenapa? Gue nggak mau pakai investor, gue maunya pakai. Boleh, saya nggak mau nggak mengatakan secara keuangan, silakan aja. Tapi pinjam uang ke bank, maunya sih bisa bayar. Faktanya cash flow-nya makin ambiar. Gitu teman-teman. Lihat lagi bisnisnya kayak gimana sekarang. Kondisinya kayak gimana. Kalau bisnisnya masih kecil, masih belum stabil, pakai bank. Bank itu kan ada fixed cost-nya. Mau peduli amat lu mau bisnisnya bagus atau enggak, kalau lu udah urusan sama bank, maka kita ada biaya tetap yang harus dibayarkan. Belum lagi urusan sama ribanya. Belum lagi masalah ribanya, gitu kan. Lihat dulu gitu ya teman-teman. Banyak banget case-case kayak gini. Bahkan banyak juga pengusaha-pengusaha justru mereka itu pusingnya pada saat pengen scale up. Karena scale up ini banyak ya. Scale up mau didanai pakai apa? Pada saat bisnisnya tadi 10 juta,
jadi 20 juta, jadi 100 juta, jadi 1 miliar. Ini kan semuanya nambah nih. Karyawannya nambah nggak? Nambah. Mesinnya nambah nggak? Ya nambah lah. Operasionalnya nambah. Iyalah Gitu pasti. ya. Working capitalnya nambah. Beban marketingnya nambah. Investasinya nambah. Asetnya juga bertambah. Pusingnya udah pasti nambah kan gitu ya. Nah ini udah direncanain atau belum? Nah, oke. Dan tolak ukur kalau ini udah saatnya nambah cabang, itu apa poinnya? Oh banyak. Nah pertama mesti dilihat dulu cabang itu udah berdiri berapa lama. Kalau cabangnya baru dibangun sebulan, kan belum dapat learning apa-apa. Lihat dulu dong, biarkan cabangnya itu outlet yang kita bangun pertamanya ini udah punya historical, udah ada learning yang udah bisa kita pelajari. Contohnya misalkan kita punya satu outlet rumah makan lah gitu ya, rumah makan berjalan udah 3 tahun. Kita udah tahu customernya siapa yang datang rata-rata pakai mobil apa, berapa sih spendingnya, yang dibeli apa, pekerjaan mereka apa, secara demografi, behaviornya apa, mereka datang ke outlet kapan, gitu ya. Lalu apa yang mereka sukai dari outlet kita, ini kan dapat learning. Nah, ketika kita buka cabang yang kedua, kita tinggal menduplikasi apa sih yang customer mau, gitu loh, di outlet yang baru. Gitu loh. Bikin yang seperti itu. Kalau outletnya masih 2 bulan, masih 3 bulan dibuka cabang, apalagi yang jadi masalah nih ya, outletnya masih 3 bulan, belum ada setahun, pengen buka cabang pakai duit orang pula, tawar-tawari kemitraan atau franchise-franchisean gitu ya. Nah itu kan menawarkan sesuatu yang nggak jelas juga buat orang lain. Bikin proposalnya yang bagus, semuanya oke, orang tertarik. Bilangnya break even point sekian, padahal ngomong break even point juga udah salah juga gitu ya. Kembali modalnya sekian, akan balik modal sekian, return on investmentnya sekian. Begitu dijalanin nggak kejadian tuh. Nah buat saya yang kayak gitu ya saya masih bisa bilang boleh sih, tapi itu sedikit zolim. Kenapa? Karena bisnis yang belum stabil ditawarkan ke orang lain, yang orang itu pengennya investasi gitu, yang didapatkan zonk gitu. Tapi kalau bisnisnya udah sukses, betul ya, laporan keuangannya udah ada learningnya, tawarin ke orang lain, nah itu fair tuh. Makanya saya bilang, kalau anda yang pengen beli franchise gitu ya, misalkan beli bisnis kemitraan, kalau yang ditawarkan tuh bisnisnya masih baru, reputasi brandnya masih belum bagus, kualitinya masih belum standar, belum ada SOP, mendingan bikin bisnis sendiri aja. Sama ya? Sama aja resikonya kan gitu ya. Ya kan gak pada gedein bisnis orang. Ya gitu. Iya bener, brandnya gak dipegang sama lu ya? Iya belum dipegang. Nah poin sama kayak gini nih, scale up, masalah pendanaan, ya kan, semuanya naik, mau didanai sama siapa? Emang cukup tuh cash flow kita untuk mendanai scale up, buka cabang. Berapa sih free cash flow-nya? Satu outlet itu buka cabang berapa? Gitu ya. Misalkan nih satu outlet buka cabang 1 miliar. Cukup nggak cash flow-nya? Kalau nggak cukup, kalau kita mau buka cabang kan harus pakai duit orang. Nah duit orang nih bentuknya apa? Bisa equity, bisa pinjaman, bisa convertible, bisa segala macam lah. Ada beberapa cara gitu ya. Nah analisanya gimana? Kapan kita mau pakai investor equity? Gitu ya. Kapan kita misalkan mau menggunakan pendanaan franchise? Kapan kita menggunakan debt? Kapan kita menggunakan convertible dan segala macam gitu ya. Jadi ada analisanya. Ya, jangan sampai nanti kita pengen scale up, gagalnya gara-gara satu hal yang kita nggak analisa. Wah, ini pentingnya ilmu nih. Apalagi harus melek keuangan berarti. Wah, ini masalahnya. Coba next lagi kita bahas. Saya merekap beberapa. Ini saya marah-marah nih. Ada satu bisnis yang saya marahin ownernya. Kenapa? Setahu saya di Instagramnya tuh iklannya gede-gedean, di TikTok gede-gedean. Tahu-tahu WhatsApp saya bilang, Mas Yusak, kayaknya bulan ini saya nggak bisa bayar gaji karyawan. Saya bilang gimana sih spending buat iklan gede-gedean, jor-joran. Kok giliran yang kewajibannya bayar gaji karyawan, kok dia bilang nggak bisa, nggak punya duit. Loh kenapa iklannya boncos atau memang? Boncos sudah pasti. Apa jangan ngiklan, organik aja? Enggak, dia ngiklan. Enggak, maksudnya yang bener tuh gimana? Enggak. Yang benar iklan tuh boleh? Boleh. Saya nggak mengatakan itu nggak boleh. Boleh. Tapi harus dihitung. Yang namanya proyeksi cash flow harus ada. Gitu loh. Sekarang misalkan kita punya duit let's say 100 juta. Gaji karyawan 50 juta. Gitu ya. Dan jatuh tempo gaji karyawan misalkan tanggal 1 lah misalkan. Lalu kita beriklan. Gitu ya. Kita beriklan. Iklan ini kan
akan menghasilkan banyak hal. Satu, awareness, nggak directly to sales. Ya. Cuma awareness doang. Orang yang aware itu kan belum tentu mau beli kan, gitu ya. Yang kedua misalkan dapetin lead, ya, atau consideration misalkan, atau dapetin penjualan. Nah, yang mana iklannya mau kita kejar? Kalau cash flow-nya lagi megap-megap, ya jangan terlalu banyak awareness lah. Bikin activity marketing yang langsung direct to sales. Langsung akuisisi. Karena ada masalah cash flow. Ini awareness, pakai KOL, pakai influencer segala macam yang belum tentu terjadi penjualan. Begitu saatnya bayar gaji karyawan, uangnya nggak ada. Begitu mau bayar sewa, ruko gitu ya, uangnya nggak ada. Tapi kan pakai influencer itu kan dengan harapan biar dia juga narik sales kan. Nah, betul. Iya kan? Terus maksudnya yang tanpa influencer, yang katanya disinyalir biar nggak terlalu mepet sama awareness, ya cuma dapetnya ya udah nama gede, views, betul, ya kan, impresi, views gede, gitu apa segala macam. Terus gimana caranya untuk langsung direct to sales? Nah, kalau Pak Seri lalu udah ngerti lah soal kayak gini ya. Kalau awareness kontennya udah pasti konten awareness. Kalau direct to sales kontennya udah pasti banyak promo, diskon hari ini, dibikin sense of urgency-nya. Yuk buy one get one atau segala macam. Pokoknya apapun langsung yang jualan betul-betul langsung jualan. Cash flow-nya dilihat. Karena runway cash flow jangan dilihat misalkan ada perusahaan-perusahaan yang bakar duitnya banyak. Itu cash flow-nya memang disuntik terus sama investornya. Ini cash flow, runway cash flow kita cuma 1 bulan. Aduh. Lalu 50% duitnya kita bakar buat iklan yang awareness gitu ya, jor-joran. Giliran bayar yang kewajiban. Sekarang saya tanya nih, bayar gaji karyawan, bayar sewa ruko, bayar supplier, sama iklan yang wajib yang mana? Ya itu 3 itu. Jangan yang sunahnya digedein kan gitu ya. Yang wajibnya harus dipikirin gitu. Jadi bayar gaji karyawan, nanti karyawannya bilang, "Bu, kemarin ngiklan mulu, kok giliran gaji karyawan nggak sah?" Udah parah gitu kan. Jadi kayak gini nih. Iklan jor-joran, maunya sih banjir order, faktanya tsunami komplain. Itu satu, itu dari sisi cash flow. Yang kedua, dari sisi lah, berhasil dia menarik penjualan banyak. Gitu ya. Lalu karena banjir order, akhirnya kualitas produknya turun. Karena mungkin dia nggak tahu nih bagaimana menstandardize produknya. Karena produksi, kita bikin kue bolu lah. Bikin kue bolu 10 sama bikin kue bolu 10.000, itu bisa beda kualitas ya kan? Betul kan? Beda. Tahu rasanya kok beda gitu ya. Komplainnya banyak akhirnya. Ya nggak standar lah, rusak produknya lah, pengirimannya lah, segala macam. Nah, ini kan harus dipikirin. Berarti caranya bukan berarti juga nggak boleh langsung sebanyak dapat orderan puluhan ribu kan? Iya. Nah, terus gimana caranya? Maksudnya mungkin gue mau bentar kerana produk, berarti dari quality controlnya dulu. Ya, planning. Jadi harus dilihat. Karena bisnis itu harus dilihat 2 hal. Di mana ada opportunity, di situ ada resiko. Gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat nih, wah ini omsetnya bisa gede nih, lihat juga resikonya apa. Apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi resiko. Misalkan nih, resikonya ada di quality. Produk quality-nya tuh turun. Itu menyebabkan konsumennya itu nggak happy kan. Kok beda ya rasanya ya. Akhirnya pindah. Padahal cost acquisition, customer acquisition cost-nya gede. Contoh gini deh. Bang Dery misalkan mau beli satu produk yang selama ini belum pernah dikenal. Ini kan gak gampang ya. Membuat kita membeli produk yang belum kita kenal itu kan gak gampang. Lalu kita beli produk itu, entah karena marketingnya, entah karena awarenessnya, lalu kita penasaran, kita beli. Lalu kita suka sama produk itu. Wih enak nih, gila luar biasa nih. Besok kita beli lagi. Karena bisnisnya itu makin gede, begitu kita beli produk yang sama, rasanya kok beda ya. Kok gak kayak minggu lalu ya? Kok gak kayak bulan lalu lah? Akhirnya apa? Persepsi customer. Beda rasanya. Gak mau ke situ lagi. Padahal mengakuisisi kita sebagai customer itu kan mahal. Oh, itu namanya. Ya, catat tegas ya. Cost per akuisisi itu begitu. Iya. Mengakuisisi satu customer itu Anda ngeluarin biaya berapa? Iya, berapa? Mungkin lewat KOL tadi. Iya. Mungkin lewat iklan. Iya. Ya kan, mungkin lewat postingan organik. Apapun itu, mungkin lewat pegawai lu sendiri. Betul. SDM, orang-orang konten kreator atau orang-orang kreatif apa segala macam. Betul. Nah, yang nggak dipikirin gini. Mereka jago dalam akuisisi, tapi mereka nggak jago dalam meretain. Bagaimana meretain customer-nya. Bagaimana customer-nya terus bisa menjadi customer loyal, setia sama produk itu. Ini kan kaitannya sama apa? Sama quality produk, sama service, sama komunikasi, dan segala macam. Ini dipikirin nggak pada saat scale up?
Oke. Ya, gitu. Jadi jangan sampai nih kita gede di sini tapi komplainnya makin banyak gitu loh. Wah beda nih rasanya nih. Wah udah nggak kayak dulu. Gue pindah deh ke komputer. Selesai. Reputasi rusak tuh kalau rusak begitu. Reputasi. Dan salah satu resiko bisnis yang paling gede adalah reputation. Kalau reputasinya udah nggak bagus, susah kita ngebangun. Berarti kuncinya benar-benar di keuangan ya coach ya? Ya salah satunya. Iya kan? Salah satunya adalah semuanya dihitung. Iya gitu itu maksud gue. Nah poin yang mungkin kita bisa bahas adalah kalau teman-teman lihat ya perusahaan-perusahaan yang besar di belakangnya tuh selalu ada orang keuangan yang kuat, gitu ya. Selalu ada orang keuangan yang kuat. Ya mereka tuh bisa lihat. Kenapa? Karena orang keuangan itu bisa ngelihat bisnis 360 degree. Dia bisa ngelihat semua sisi bisnis itu seperti apa. Apa yang harus diperhatikan. Dari mulai operation, sales, marketing, HR. Orang keuangan tuh bisa. Kenapa? Karena kan muaranya ada di dia tuh keuangan. Iya juga ya. Misalnya coba dari divisi HR dulu nih misalnya. Ya kan kita si level direktur dari ya kepala-kepala dari divisi tersebut. Betul. HR mau hire ini langsung panggil ini kan dihitung dulu ya? Iya harus dihitung. Bagaimana nih misalkan kita ngebangun tim yang seperti apa yang harus kita bangun. Lalu budgetnya berapa? Kita hitung yang namanya revenue per employee per industrinya seperti apa. Berapa sih rata-rata industri kita menghasilkan revenue per employee-nya. Lalu misalkan employee cost-nya mau berapa. Berapa anggarannya. Kita pengen dapetin karyawan dengan kualifikasi yang seperti apa. Nah kebanyakan ini kesalahan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan lokal nih ya. Mereka tuh sukanya meng-hire kalau nggak temennya, sahabatnya, saudaranya. Iya Akhirnya apa? Pusing sendiri. Saya nggak mengatakan itu salah. As long as mereka memenuhi kualifikasi, oke. Tapi kalau misalkan asal hire, kualifikasinya nggak ada, akhirnya pusing sendiri. Begitu udah masuk, mau dipecat nggak enak, gitu kan? Aduh temen gua nih, segala macam. Makanya kalau saya punya prinsip gini, jangan hire karyawan yang nggak bisa kita pecat. Contohnya apa? Hire mertua gitu kan, tuh cari mati. Gitu ya kan? Ngapain nih? Kalau kita mau bisa hire orang, kita juga harus bisa ngeluarin dia kalau dia nggak perform, kalau dia nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, next apa lagi nih? Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat. Masalahnya. Apa sih? Nah, ini dia nih udah mulai keuangan nih. Urusan keuangan masrahin aja ke staff gitu kan. Ngapain kita owner ngerti-ngerti keuangan? Ini kesalahan besar. Kan tinggal hire aja orang keuangan sama orang akuntansi. Iya kan? Hire aja. Gitu kan. Terus? Coba kasih saya satu contoh perusahaan yang ownernya, yang CEO-nya nggak ngerti keuangan, diserahin ke staff dan bisnisnya bisa besar. Gitu ya. Tantangannya susah lagi. Iya, coba yang mana? Tunjukin. Nike itu Phil Knight, CEO-nya, foundernya itu orang keuangan. Jeff Bezos jago banget keuangan. Lalu siapa lagi? CEO-nya LinkedIn itu jago keuangan. Sekarang kita lihat ya, bisnis-bisnis di Indonesia yang besar-besar ya, baik itu yang unicorn atau yang bisnis-bisnis yang udah besar sebelumnya, kasih tahu ke saya yang di belakangnya nggak ada orang keuangan. Kopi Kenangan misalkan, yang saya tahu Kopi Kenangan di belakangnya tuh banyak sekali orang keuangan. Bahkan foundernya juga orang keuangan. Gitu kalau ya? Hire CFO kan selesai masalah. Nah, CFO profesional. Wah, CFO profesional kita hire nih ya. Pertama harganya mahal. Satu ya. Kalau Anda mau meng-hire. Jadi gini, orang keuangan tuh levelnya bertingkat. Ada yang cuma sebatas bookkeeping aja atau nyatat-nyatat lah debit kredit segala macam gitu ya, akuntansi. Iya. Nah, yang kedua ada analis. Gitu ya. Ada controller, ada orang yang mengkontrol, misalkan budget dan segala macam, kita jaga cost-nya dan segala macam itu kita kontrol. Yang ketiga yang lebih strategis. Orang yang bisa membantu ownernya, bisa membantu mikir cari jalan keluar. Gitu ya. Kalau ada masalah gimana caranya? Ini yang lebih strategis. Dan ini nggak banyak di Indonesia. Orang-orang yang seperti ini. Kalaupun ada, dia pasti nggak nganggur karena lagi ngerjain perusahaan yang lain. Yang selanjutnya adalah harganya mahal. Sekarang kalau bisnis kita masih kecil, kita bisa gaji CFO 150 juta nggak? Enggak dong. Nah gitu ya. Enggak dong. Kan mahal. Dan mereka disuruh downgrade, nggak rata-rata nggak mau lah gitu kan. Lu udah kerja di perusahaan ini digaji berapa? 200 juta. Mau nggak dikerja di ini? Gua masih UKM sih. Ya gue bisa gaji lu 5 juta doang. Ya nggak mau lah dia gitu kan. Kalau vendor atau konsultan keuangan kan juga ada. Nah, jadi poinnya gini sih. Business owner apapun backgroundnya wajib ngerti keuangan. Minimalnya semana nih. Nah, takutnya mereka tuh berpikir bahwa orang-orang yang di luar keuangan, ya mungkin orang marketing apa segala macam,
mereka tuh udah terlalu takut atau kaget gitu loh ketika keuangan. Gue harus banget ngerti sampai kayak seakan-akan bahwa perusahaan ini level keuangannya itu bisa gandeng ke IPO gitu misalnya. Betul. Apa kayak gimana sih? Minimal standarisasi di mana ya? Orang keuangan, jadi business owner tuh harus ngerti keuangan. Bukan berarti dia harus bisa melakukan pembukuan. Hal-hal yang detail-detail seperti itu boleh serahin ke staff. Tapi kalau udah hal yang lebih strategis, pengambilan keputusan, analisa ya dalam mengambil keputusan, analisa dalam berinvestasi. Ini uang mau ditaruh di mana nih? Misalkan nih kasih solusi, punya free cash flow 100 miliar, mau diapain tuh duit? Waduh. Ayo. Nah, Bang Dery kan CEO-nya nih, gitu ya. Free cash flow-nya ada 100 miliar. Terus perusahaan melalui RUPS berencana pengen investasi. Investasi kemana? Nah itu tuh, biasanya kalau nggak ngerti buntu tuh. Wah, itu bisa resiko kan? Wah, yang tadinya duitnya banyak, salah investasi, salah ngambil keputusan, fatal. Dan ini banyak kejadian kayak gini. Termasuk berarti startup-startup yang besar banget yang pada tutup ya? Iya. Iya kan, itu tuh nggak ngerti apa ya? Nggak ngerti tuh main sikat. Ada pendanaan atau fundraising gitu kan, seri A, seri B dan seterusnya dapat turun tuh duit 100 miliar, 250 miliar atau mungkin yang paling kecil kan kemarin kan kayak misalnya ada yang 30 miliar, betul. Ada yang $1 juta dan seterusnya itu ya. Betul. Itu kan kadang dia bingung ya. Biasanya ngegedein tuh ekspansi tiap berapa kilometer mereka bangun. Deploy-nya mereka dapetin duit, mereka jago-jago. Pakai apa? Story? Ngerayu investor tanda kutip ya. Mereka jago-jago. Story-nya kuat-kuat soalnya. Deck presentation, jago-jago mereka. Tapi begitu dapat duitnya, deploy-nya nggak jago. Eksekusinya nggak jago. Gitu. Duit itu mau dipakai buat apa? Lalu bagaimana eksekusinya? Segala macam. Hasilnya ya zong-zong juga. Jadi bagaimana sih kita bisa eksekusi dana sesuai dengan permintaan itu. Kalau cuma dapat duit 1 miliar. Sekarang kalau kita tanya nih, kalau kasih solusi dapat duit 1 triliun, mau diapain tuh duit? 100 miliar aja masih pusing nih gimana 1 triliun. Gitu ya. Artinya deploy-nya juga nggak gampang gitu loh. Jadi banyak faktor gitu loh. Yang selanjutnya kenapa juga harus pakai investor? Bagaimana dampaknya terhadap equity gitu ya. Terus bagaimana terhadap shareholders, bagaimana terhadap founders. Kan banyak hal terus kita pikirin. Nah, poinnya gini. Di level yang lebih tinggi, di level strategis lah. Karena keuangan tuh kan ada yang levelnya taktis, ada yang levelnya operasional, ada yang levelnya strategis. Business owner wajib mengerti di hal-hal yang strategis. Investment, pengambilan keputusan. Ini kan perlu otak. Jangan ini ada invest Pak, kita mau invest 1 miliar nih. Serahin ke staff saya. Ya. Dan juga kalau mengenai investasi nih Coach, nggak melulu dengan dia buka unit bisnis baru ya, atau mungkin sister company. Kan bisa jadi kan dengan di hire itu juga bagian dari investasi. Cuma kalau si CEO-nya nggak ngerti siapa orang yang mau di hire, itu jadi masalah ya. Ada satu perusahaan baru-baru ini nih, dia minta bantuan saya untuk menginterview kandidat CFO-nya. Gitu ya. Kebetulan saya udah kenal dengan CEO dan foundernya ini. Dan dia memang mungkin financial literacy-nya mungkin oke sih. Tapi mungkin dia perlu bantuan. Lalu saya bilang ke dia kayak gini. Kasih saya 2 CV. Selebihnya seleksi dulu di HRD. Ada 2 kandidat kasih ke saya. Nah 2-duanya saya interview. Nggak ada yang cocok. Saya bilang aduh levelnya sejauh. Jadi levelnya tuh masih sorry to say nih misalkan. Kalau misalkan masih administratif, masih urusannya pembukuan, masih hal-hal yang sifatnya operasional, belum cocok jadi CFO. Belum cocok lah dan belum bisa. Kualifikasinya apa? Ya saya lihat dari pertanyaan saya. Misalkan contoh aja nih. Dari sisi fundraising, dari sisi strategis. Contohnya gini, gimana cara cepat biar perusahaan biar untungnya naik 5% misalkan. Saya tanya kayak gitu. Gimana ya Pak? Gitu ya. Segala macam. Nah, artinya orang keuangan tuh harusnya dia bisa ngelihat strategi lebih banyak. Ya. Contoh gini, saya pernah ngelihat ada satu perusahaan. Perusahaannya gede banget, gitu ya. Omsetnya mungkin udah ratusan miliar, gitu ya. Free cash flow-nya cukup banyak. Lalu dia pengen naikin profitability-nya. Nah, lalu untuk naikin profitability-nya, mereka membangun pabrik dengan harapan profitnya makin gede. Kejadiannya makin buntung kan. Padahal begitu saya tanya, emang berapa persen sih profitability-nya mau dinaikin? Sekian persen. Nih caranya. Selesai. Nggak perlu bangun pabrik, you dapet.
Gitu loh. Artinya orang keuangan tuh bisa ngelihat dari berbagai sisi kalau dia ngambil keputusan. Nah inilah pentingnya nih ya, para CEO ya. Banyak banget. Minimal melek keuangan tuh ya. CEO wajib melek keuangan. CFO membantu untuk mendetailkan. Nah sekarang kalau kita nggak mampu bayar CFO yang seperti itu, berarti kan kita ya harus belajar kan. Kita harus belajar. Nah cuma problemnya business owner itu alergi duluan tuh kalau ngomong keuangan tuh. Alergi duluan. Padahal ya alhamdulillah nih saya ada satu kelas gitu ya, itu udah ribuan alhamdulillah. Pak, Smart Financial Map. Oh ya, Bang Dery pernah ikut itu kan. Saya pernah ikut waktu di Bandung tuh sama Renat juga tuh ya. Ya betul. Ya. Itu udah ribuan dan alhamdulillah. Dan kemarin tuh saya mau nangis tuh, ada satu peserta saya gitu ya. Itu saya zoom dengan dia terus dia bilang, "Pak Yusak, ini alhamdulillah ini tentunya datangnya dari Allah ya." Dia bilang kayak gini, tahu nggak Pak, ingat nggak Pak, waktu saya tanya tentang ini bisnisnya klinik ya, waktu saya nanya tentang bisnis saya di workshopnya saya gitu kan, lalu saya jawab spontan aja, saya jawab, oh kalau kayak gitu matiin ininya, gedein ininya, gitu ya, terus dieksekusi gitu ya, dieksekusi sama dia. Padahal itu kan pembicaraan informal ya. Itu kan bukan advisory, bukan segala macam. Dieksekusi. Lalu dia bilang ke saya, tahu nggak Pak, saya eksekusi itu dan sekarang keuntungan saya naik berkali-kali lipat, bahkan udah tembus ke miliaran. Yang sebelumnya belum pernah terjadi. Masya Allah. Saya sampai lupa tuh. Saya tanya, saya lihat, oh iya nih orang ini pernah ikut kelas saya. Saya punya kelas pendampingan, gitu ya, private. Orang ini enggak, dia cuma ikut sebagai peserta di workshop yang rame-rame, cuma angkat tangan nanya gitu loh. Kirain memang kalau begitu ikut SFM, ya kan, yang sekarang udah masuk ke kemarin batch 21 ya. Batch 21 ya. Yang nanti batch 22. Batch 21. Oh, 21 ya. Yang kemarin kan 20 ya. 20. Artinya kirain memang harus nanti betul-betul ada yang pendampingan ya, nanti ada beli lagi bagian yang ini biar bisa private. Sampai sedetail itu memang bagus ya. Tapi kan ada juga di luaran sana, ya mungkin maaf bahasa kasarnya ada oknum penjual ludah gitu ya. Ya memang dia ngisi, tapi kulit doang, ujung-ujungnya disuruh bayar lagi untuk ke jenjang berikutnya. Nah, itu harus ditanya dulu nih, Coach. Ini pertanyaan gue pribadi ke lo nih. Betul. Berarti masuk di dalam itu, ya meskipun gue juga udah ngerasain sih waktu itu ya. Udah betul-betul juga dihajar dari A sampai Z-nya. Ya, semua kita bahas ya, dari A sampai Z, dari ilmunya segala macam. Nggak perlu ada biaya tambahan lagi. Kita kasih contoh-contoh kasus gitu ya, dan mereka pulang bawa tools gitu ya. Mereka pulang bawa tools yang bisa digunakan semuanya. Nggak ada biaya tambahan lagi. Tapi kalau misalkan, Coach saya mau konsultasi dong 10 kali sama Coach Yusak private lah, kan gue perlu waktu 10 hari itu udah beda lagi gitu ya. Hargain waktu, tenaga. Waktu tenaganya berarti kan kita harus fokus gitu. Tapi poinnya gini, orang itu enggak, orang itu cuma ada di workshop itu aja, nanya doang, angkat tangan nanya, Coach Yusak saya ada masalah di bisnis kayak gini. Saya jawab, dieksekusi. Buset, alhamdulillah dia bilang bisnisnya naik. Nah mungkin ini kenapa? Karena saya juga agak shock ya. Itu rata-rata yang ikut di kelas saya itu juga bisnisnya udah mulai besar juga semuanya gitu. Pertanyaannya ya pertanyaan-pertanyaan yang dari mulai yang basic ada gitu, yang advance ada gitu ya. Tapi saya lihat mereka keinginan mereka untuk belajar kok, mereka mulai sadar. Ketika bisnisnya itu udah mulai ruwet, karyawannya udah mulai banyak gitu ya, omsetnya udah mulai besar, mereka udah sadar bahwa ini saatnya saya untuk belajar keuangan. Karena untuk membuat bisnis lebih sustain. Oke, tapi berarti nunggu gede dulu dong baru belajar keuangan. Nah, nggak itu makanya. Nggak gitu. Lebih bagusnya adalah bagus di depan. Ketika sebelum dapat masalah lu udah tahu ngindar badainya kemana. Ngindarnya di mana, caranya gimana gitu kan. Bagaimana bisa ngalahin kompetitor. Kalau kompetitor jago di marketing, lawan pakai keuangan. Lawan pakai keuangan. Karena coba lihat ya. Coba lihat lagi slide-nya tadi. Coba kita masuk ke slide yang tadi sebelum kita bocorkan Smart Financial Map itu seperti apa. Coba. Nah, coba nih. Bangun bisnis baru, maunya makin kaya, faktanya makin sengsara. Pernah nggak kejadian kayak gini? Ada satu perusahaan, bisnisnya bagus nih. Lagi growing, lagi berkembang. Karyawannya udah mulai banyak. Ownernya berpikir, wah bisnis gue bagus nih, bikin bisnis satu lagi Nah, yang di luar bisnis utamanya udah sama sekali beda gitu ya. Nah akhirnya apa? Dipakailah cash flow-nya bisnis pertamanya yang sehat ini dipakai untuk ngebangun bisnis barunya
ya bisnis properti lah, bangun segala macam sama teman-temannya. Akhirnya gagal di sini, matiin yang ini. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang sakit mati. Akhirnya semuanya mati. Kan kayak gini kan, betul. Pengennya makin kaya. Padahal kalau bisnis yang satunya tadi dikembangkan terus, ya brandnya digedein, gitu ya, produk kualitinya dijaga, distribution channelnya dikembangin, mungkin dia bisa jadi market leader. Kalau pengen 1 triliun, cukup kok dengan satu bisnis. Kenapa mesti banyak-banyak? Nah, iya. Gitu. Iya. Kalau itu udah dikembangkan. Kalau brand positioningnya jelas, dia punya uniqueness, punya value, dan segala macam, gedein aja. Oke, jadi bukan berarti langsung kita berpikir bahwa kalau satu bisnis, balik lagi yang tadi ya, 1 triliun berarti kalau 2 bisnis 2 triliun. Belum tentu ya? Belum tentu. Kapan sih kita lakukan diversifikasi? Itu namanya diversifikasi. Oke. Kalau kita lihat ya, siapa sih di sini di Indonesia perusahaan-perusahaan yang konglomerasi, diversification conglomeration namanya, konglomerasi. Ada Jarum, ada Indofood, ada Astra, ada segala macam. Mereka itu punya bisnis multisektor ketika bisnisnya udah besar. Ketika bisnisnya udah triliunan. Kita bisnis masih 10 miliar, 20 miliar, pengennya bikin bisnis yang lain terus gitu loh. Ngebangun brand yang lain. Kan Bang Dery juga tahu ngebangun brand emang gampang. Waduh, berat. Waduh, mahal gitu kan. Mahal. Dan kalau kita nggak jelas gitu ya, kita brand ini udah mulai jadi, bangun brand yang kedua, bangun brand yang ketiga. Akhirnya kan orang ngelihatnya, ini apaan sih ini orang? Gitu ya, persepsinya kan. Ini nggak jelas nih orang nih gitu kan. Akhirnya hilang semua tuh bisnis tuh. Itu ya. Nah, ini salah satunya nih. Oke, apalagi next Coba kita lihat lagi nih. Nah, cari investor. Pengennya bisnis langsung gede, faktanya bisnisnya bubar. Lihat perjanjiannya, itu duit masuknya apa. Lihat ada nggak perjanjian, ada shareholder agreement-nya kayak gimana. Jadi inget yang ya cerita lah ya, seseorang yang akhirnya dia mau gedein bisnisnya, dia gandeng investor, lalu investor masuk, pelan-pelan taunya mungkin ya diarahin sama investornya ke jalan yang kita nggak sadar itu ke arah yang salah misalnya. Akhirnya udah coba gedein sebelah sini, yaudah taruh duitnya. Gedein sebelah sini taruh duitnya, ujung-ujungnya berantakan. Lalu si pemilik bisnis, foundernya, akhirnya dia curhat. Aduh, kok kita jadi nggak sanggup nih untuk jalan ini nih, bla 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 bla. Oh, kamu kurang ya cashnya, ya udah tambah lagi. Iya, habis tuh equity-nya. Ujung-ujungnya jadi loan atau pinjaman. Ya, jadi loan, gagal di convert. Aduh, di convert jadi equity, jadi minoritas, jadi nggak semangat, lalu sahamnya tinggal 1%. Ya, sahamnya tinggal 1%. Ya, sisanya diambil, dikembangin sampai. Ya, artinya gini ya, dipelajari dulu, gitu ya, dipelajari dulu. Bahkan banyak nih alumni saya gitu ya. Mas Yusak, saya dapat investor 2 tahun yang lalu. Tapi kok kalau ngeliat perjanjiannya dengan yang materi yang disampaikan Mas Yusak kok beda ya? Emang perjanjiannya gimana? Dia invest 1 miliar, lalu dia dapat saham, tapi juga ada pengembalian pokoknya dan juga ada bunganya. Nah, ini double deh gitu kan. Ini masuk sebagai equity, tapi juga harus dikembalikan 1 miliarnya dan ada bunga yang harus dibayar gitu ya. Dan segala macam. Jadi investornya menang banyak tuh kalau kayak gitu. Itu dari sisi muamalah ya, fikih muamalah di Islam nggak kayak gitu akadnya tuh. Masa tiba-tiba jadi utang? Iya, jadi dapat saham juga, dapat utang aja harus dibayarin, segala macam. Nah, saya tanya, emang waktu itu ibu baca nggak perjanjiannya? Saya nggak ngerti, Mas Yusak. Nah, itu yang saya bilang teman-teman. Saya selalu bilang gini, buta keuangan, pintu masuk kebangkrutan. Buta keuangan, pintu masuk penipuan. Saya di Indonesia ini empuk banget kalau mau nipu, bikin aja skema-skema, ya. Jadi tuh kita orang kaya gitu ya. Indonesia nih, dari mulai lulusan SD, SMP, SMA sampai profesor juga bisa ketipu di Indonesia. Gitu kan, kita tinggal mainin tuh skema-skema keuangan. Nah, untuk itu kita jaga, kita cerdaskan gitu ya. Financial literacy itu menurut saya bagian dari ikhtiar kita untuk ngembangin bisnis. Tanpa pengetahuan keuangan, rasa-rasanya susah banget kita punya bisnis yang besar dan sustain. Nah, ini tuh kuncinya itu tuh ya. Ingat gak obrolan di awal ya, percuma gede, kelihatan omsetnya banyak dia di tahun ini ya, tapi
ringkih, nggak panjang, nggak sustain. Betul. Nah, jadi makanya kuncinya saran saya, coba deh waktu di batch kita berapa waktu itu ya? Kasih solusi ya. 18 ya. 18 segituan lah kita berangkat tuh. Ya karena kami pun juga ingin melek yang namanya keuangan. Betul. Karena bisnis ini, aduh men, ya betul-betul harus dijaga fundamentalnya di keuangan deh. Gue belajar, partner gue tuh Renat juga belajar. Betul. Nah ternyata sekarang tuh banyak banget minatnya sampai berapa tuh? Wah sekarang udah di atas 100 mulu, udah ribuan lah ya pengusaha yang ikut kelas ini ya. Wah Masya Allah. Ini bagusnya gini, bagusnya saya sangat bahagia. Kenapa? Karena ketika pengusaha udah mulai mau belajar keuangan, sebentar lagi Indonesia mau jadi negara maju, jadi negara besar. Gitu ya. Makin banyak orang yang ngerti, yang paham tentang keuangan, makin kecil yang namanya penipuan. Makin kecil yang namanya kebangkrutan, masalah-masalah. Karena bisnis ini kan mata uangnya uang. Gitu ya. Yang kita kelola kan uang. Kita ngambil keputusan di bisnis semuanya urusannya sama uang. Gitu loh. Gak mungkin lah bisnis owner nggak mau belajar keuangan tuh gak mungkin. Nah itu dia. Nah gimana cara belajarnya? Coba dibuka nih ya. Nih gue kasih tahu, gue bocorin teman-teman nih. Apalagi nanti buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, ya ini insya Allah dapat privilege. Ya, kalau masuknya dari kasih solusi. Ya, /kasih solusi. Nah coba ketik ya. Jadi smartfinancialmap.com/kasih solusi. Teman-teman kalau nggak mau repot, kita udah siapin ya ada di deskripsi di bawah. Tinggal klik aja, cek aja di situ. Ya mumpung lagi dibuka teman-teman nih, insya Allah nih. Tadi lucu ya sebelum kita mulai podcast. Kan Coach Yusak bilang, lah ini belum kita buka laptop lo akhirnya bunyi notifikasi. Iya sih. Dahsyat nih. Jadi gini teman-teman, ini belum tayang nih. Karena memang baru diworo-worokan tipis-tipis, atau bahkan mungkin Coach Yusak pernah ngasih tahu ke update websitenya apa segala macam. Karena insya Allah kalau lo buka smartfinancialmap.com/kasih solusi, karena memang bentuk kita support pada UMKM, business owner yang biar melek keuangan. Apalagi di sini kan kasih solusi sama ilmu keuangan kan juga kita berkolaborasi gitu kan. Nah, justru di situ teman-teman tiba-tiba ada yang langsung check out. Iya, check out gitu ya. Set, belum mulai tadi di podcast tuh. Namanya Hendy. Bro Hendy. Bro Henry. Di daerah mana, kelihatan nggak? Dari Hagia Cleaner. Wah, keren. Iya, dari Hagia Cleaner. Dia udah daftar aja padahal videonya belum tayang. Berarti dia rajin-rajin ngecek linknya. Iya, Masya Allah. Iya, itu dia tuh. Luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman, ini smartfinancialmap.com/kasih solusi, ada privilege buat teman-teman semua, yang mana kalau masuk dari situ, nah ini spesialnya banyak banget ya. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung pada saat acara sama Coach Yusak gitu kan. Ini di Bandung ya seperti biasa? Di Bandung, insya Allah, Bandung. Oke, apa yang didapat nih buat teman-teman yang mungkin baru join sekarang? Iya, banyak. Yang pertama nih, saya akan kasih tools ya yang mungkin teman-teman gak dapatkan di luar. Ini tools ini yang bisa digunakan untuk pengambilan dashboard, pengambilan keputusan bisnis keuangan. Ya, jadi bisnis ini kan kayak main balon ya, pencet sini, melendung di sini, gitu ya, pencet di sini, melendung sini. Sembari kita niupin tuh balon tuh biar gede terus. Jadi kita niupin balon, gitu ya, terus kita pencet-pencet, nanti melendung di sini, pencet di sini. Nah, sampai balon itu besar, tapi jangan sampai pecah. Nah, kayak yang gitu ditekan-tekan tuh apa biasanya? Nah, misalkan nih, cash contohnya flow. gini, kita mau naikin profit, cash flow-nya kena. Mau gedein cash flow, profitnya yang kena. Gitu ya. Jadi cash flow-nya mau gue gedein profitnya nyusut. Contohnya gini. Ada supplier ya, ada supplier pengennya dibayarnya cash. Misalkan nih, Bang Dery bisnis air minum, air mineral gitu ya. Biasanya suppliernya mau dibayar 30 hari. Lalu suppliernya bilang ke Bang Dery nih, "Bang, kita sekarang bayarnya cash aja ya, tapi saya kasih diskon 5%." Kan kayak gitu tuh. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil, profit kita naik, tapi kalau kita ambil, cash flow kita seret. Nah, itu kan kayak mainin balon tuh. Gitu ya, main balon. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat profit dan cash flow-nya sehat? Nah, itu challenge-nya di bisnis. Itu di keuangan tuh kayak gitu. Itu perlu tools. Ya, perlu tools, dashboard, pengambilan keputusan. Nanti kita akan kasih. Dan dapat template juga nggak? Dapat template. Jadi waktu itu gue tuh ke SFM ya, itu dapat tuh template buat lengkap ya. Financial projection tuh. Ya, financial modeling namanya ya. Kita bikin ngemodel keuangan. Ya, dapat modul, dapat jacket gitu ya. Juga kita ada konsultasi juga nanti di sana, dan yang paling penting adalah akses networking-nya. Karena mostly di situ perusahaan-perusahaannya udah cukup mature gitu ya. Gede-gede banget ya. Udah mulai gede-gede gitu ya, dan menarik teman-teman di situ. Menarik. Nah, caranya gimana? Coba aja buka nih ya, atau info lebih lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Berapa sih ini kira-kira Coach? Harganya Coach yang sekarang Coach? Pokoknya gini aja. Kalau lewat kasih solusi,
kita kasih spesial diskon. Tambahan lagi diskon. Tuh. Kita tambahin diskon 500.000. Bener ya? Kalau masuknya lewat Kasih Solusi. Oh tuh. Jadi buat lo makanya pastikan kalau sekarang lagi nonton, jelas ya di channel Kasih Solusi, lo bukannya di yang ada slash Kasih Solusinya. Iya, Karena di situ tuh ada harga spesial khusus, ada potongan 500.000 rupiah. Betul. Dari harga publis ya, dari harga yang channel yang lainnya. Mantap. Karena saya juga dukung Kasih Solusi. Ya, siap. Ini media yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi kan soalnya media ini kan memang tadi ya, kenapa gue ngundang Coach Yusak teman-teman? Karena biar business owner ini melek tadi, yang pertama pasti keuangan. Betul. Dan yang kedua, kita pengen banget bantu program pemerintah. Betul. Biar apa sih? Biar UMKM ini apa ya, benar-benar terbantukan, nggak cuma sekedar yang ayo maju UMKM, ayo maju gitu, tapi secara fundamentalnya tuh ternyata lemah. Betul. Nah, nggak bisa pemerintah tuh sendirian kayak, waduh UMKM kan banyak banget, datanya tuh 60 juta UMKM. Iya, banyak banget di Indonesia. Iya. Nah, sembari kita benar-benar nantinya misalkan dapat program bantuan pemerintah, kitanya udah benahin sendiri. Siapin, betul. Itu yang paling penting. Iya, karena problemnya bukan bantuan sih. Kalau pengusaha itu cari knowledge gitu ya, cari ilmunya. Karena kalau dibantu terus tapi nggak ada ilmunya, akhirnya nggak maju-maju, nggak mandiri-mandiri gitu ya. Kita harus belajar dong. Ya, betul, salah satu sekarang nih saya kasih tahu juga bahwa game bisnis sekarang itu didrive sama keuangan. Jadi wajib hukumnya. Karena yang mendrive bisnis berhasil itu adalah salah satunya ya adalah orang keuangan. Selain marketing yang bagus, produk yang bagus, tapi kalau nggak ada orang keuangan yang kuat di belakangnya, rapuh. Dan memang datanya begitu ya rata-rata. Datanya begitu. Mereka nggak paham juga, kasihan. Iya, kasihan. Produknya bagus, marketing digenjot terus, begitu dapat orderan nggak ada barangnya, lost opportunity. Lalu kita produksi yang banyak gitu ya, kualitasnya turun. Wah, macam-macam. Overstock. Cash flow kena, nggak bisa bayar supplier, nggak bisa bayar gaji. Akhirnya apa? Kredit macet. Aduh. Tapi kira-kira macetnya nih SFM-nya nih. Enggak, takutnya seatnya terbatas lah. Mereka udah jauh-jauu, udah mau buru-buru, tapi taunya buru-buru aja. Ini kan masih insya Allah masih bulan Agustus ya. Berapa? Maksimal berapa seat? Oh, ini di hotel Bandung kan? Ini di Hotel Trans ya, Luxury Bandung gitu ya. Itu berapa tuh seatnya tuh? Biasanya ada 100. Dan sekarang aja itu ya, ini belum di launching nih video nih ya. Itu terakhir dapat info udah KC 40, udah hampir setengahnya. Ya Allah. Penonton kita subscribers itu 700.000. Waduh, ya mudah-mudahan kebagian lah ya. Mudah-mudahan kebagian. Kita bisa ketemu. Jadi buru-buru aja. Nah itu ya teman-teman. Coba aja cek aja di smartfinancialmap.com/kasih solusi. Deskripsi di bawah. Workshopnya 2 hari. Ini ya? Ya ini. Betul. Tanggal 26 sampai 27 Agustus 2023. Ini offline teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Artinya bisa langsung tatap muka, tanya jawab langsung sama Coach Yusak di Trans Luxury Hotel Bandung. Ingat 2 hari. Jadi sekali bayar dapat 2 hari. Hari pertama ngapain? Hari kedua ngapain? Hari pertama kita akan banyak belajar. Kita akan analisa makronya, analisa ekonomi makro, analisa penjualan, forecasting, budgeting. Kita ngebahas laporan keuangan, P&L, analisanya gimana, cara kita ngambil keputusan gimana. Poinnya ada 5. Kita belajar sedikit accounting, belajar sedikit tentang manajemen keuangan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita ngambil keputusan. Dari analisa laporan keuangan. Itu yang paling penting. Karena nanti di hari keduanya kita akan ada studi kasus, ngebedah studi kasus. Ingat gak tuh? Ingat. Ada kasusnya CFC. Ya, kasus CFC, KFC segala macam. Kita akan ada studi kasus yang teman-teman nanti saya minta untuk pecahkan masalahnya. Wah itu deg-degan tuh di situ tuh per kelompok kan? Ya bikin per kelompok. Jadi kita jadi melek tuh. Oh kayak gini. Kalau digedein ini masalahnya di sini segala macam gitu. Yang pakai yang kemarin kan dikasih ini ya teman-teman Excelnya kan. Begitu coba gue gedein budget marketingnya. Iya. Taunya di sininya bermasalah. Bermasalah di Terus sini. kan gue sama Renat tuh. Iya betul. Renat bilang nggak bisa lu turunin budget marketingnya. Iya. Terus yang sebelah sini yang taunya kena di bagian mana? Kena di sini. Wah kita jadi Batman-nya banyak. Jadi satu keputusan banyak jebakan Batman. Nah itu dia. Dan enak studi kasus. Jadi benar-benar kita praktek di sana. Betul. Caranya ngisinya begini loh. Caranya ngisinya begitu loh. Betul. Masing-masing pegang laptop. Finance is fun ya teman-teman ya. Ini finance is fun. Gitu ya. Karena finance should be practical. Jadi harus lebih praktis. Gitu ya. Jadi nggak cuma teori-teori yang membingungkan, tapi bagaimana teori keuangan itu bisa diaplikasikan ke bisnis kita. Nah itu lebih bagus. Siap kalau gitu. Sampai ketemu insya Allah teman-teman 26 sampai 27 Agustus. Bentar lagi. 26 Oke, sebulan enggak ya? Sebulan lagi ya. Nanti insya Allah kalau memang kita ada waktu
Ya mampir, wah kita akan undang kasih solusi. Siap. Ada slot khusus untuk kasih solusi untuk terus belajar. Bangku saya boleh di. Wah siap ya, ditaruh di depan boleh. Di belakang lu kalau bisa. Iya boleh. Thank you coach ya. Boleh. Thank you. Yo sama-sama. Kita kasih solusi.